perkenalkan kakak-kakak dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Lambung Mangkurat. Nah, di sini kakak-kakak akan membahas soal tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, sebelum itu perkenalkan kakak Feby Motia, bisa dipanggil dengan kakak Aya. Kakak di sini tidak sendiri tetapi ditemani oleh rekan-rekan kakak, yaitu nanti ada kakak Sunanti, kakak Rido, dan kakak Gita. Nah, mereka akan membantu kakak menjelaskan tentang soal-soal selanjutnya. Ada soal yang pertama ini berbunyi, pada suatu barisan siswa SD 1 Banjarmasin, barisan paling depan diisi oleh 15 orang siswa. Barisan belakangnya 17 siswa, barisan berikutnya 19 orang siswa, dan seterusnya. Pertanyaannya, berapakah jumlah siswa barisan ke-10? Cara mengerjakannya yakni pertama kita masukkan rumus dulu. Rumus aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, kita mencari suku ke-10. Tulis dulu U10 sama dengan A-nya itu adalah suku pertama, jadi 15, dan ditambah di dalam kurung N dikurang 1, yaitu suku ke-10 dikurang 1, lalu dikali beda, yaitu bedanya 2. Setelah itu, tulis lagi U10 sama dengan 15 ditambah 10 dikurang 1, 9. Setelah itu, dikali 2, bedanya. Lalu tulis U10 sama dengan 15 turun ditambah 9 dikali 2 adalah 18. Nah, hasilnya adalah U10 sama dengan 33. Jadi, hasil dari suku ke-10 adalah 33. Lanjut, soal kedua, masih di aritmatika, yang berbunyi soalnya, jika suatu alat pabrik memiliki produktivitas tinggi dengan kemampuan produksi 2000 alat di tahun pertamanya, serta dapat menaikkan nilai produksi tersebut sebesar 300 alat di tahun-tahun selanjutnya, lalu berapa banyak produksi alat pabrik jika sudah di tahun 10? Nah, adapun cara mengerjakannya yaitu kita tulis dulu. Kita ketahui A-nya itu adalah 2000, N-nya sama dengan 10, B-nya atau BD itu 300. Lalu bisa ditulis rumus di situ, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Bisa ditulis lagi, U10 sama dengan A-nya itu 2000 ditambah N dikurang 1 adalah 10 dikurang 1 dikali B, yaitu B-nya 300. Lalu U10 sama dengan 2000 ditambah 10 dikurang 1, yaitu 9 dikali 300. Lalu U10 sama dengan 2000 ditambah 9 dikali 300, yaitu 2700. Dan hasil akhirnya adalah 2000 ditambah 2700, yaitu 4700. Bisa ditulis di situ U10 sama dengan 4700. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Kadek Sunanti, kakak biasa dipanggil Sunanti. Di sini kakak akan membahas soal nomor 3, 4, dan 5. Langsung saja ke soal yang nomor 3, yaitu seorang pengusaha mengeluarkan uang biaya operasional setiap bulan dalam jumlah yang membentuk barisan aritmatika. Pada bulan pertama, pengusaha mengeluarkan 400.000. Pada bulan kedua, 500.000 dan bertambah 100.000 setiap bulan. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan pada bulan ke-8? Jadi, untuk menjawab soal berapa jumlah uang yang dikeluarkan pada bulan ke-8, kita harus mencari diketahuinya terlebih dahulu. Pada soal tadi sudah jelas ya, teman-teman, bahwa kita mengetahui bulan pertamanya itu 400.000, bulan kedua 500.000, dan bertambah setiap bulannya yaitu 100.000. Jadi, suku pertamanya yaitu 400.000, dan bedanya 100.000. Yang ditanyakan yaitu jumlah uang yang dikeluarkan pada bulan ke-8, atau kita mencari suku ke-8-nya. Maka sudah jelas, untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Karena kita tadi sudah mengetahui suku pertamanya berapa, bedanya berapa, jadi kita bisa mensubstitusikan ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda.
UN kita ganti ke U8 karena di sini kita mau mencari suku ke-8. Untuk A kita langsung ganti ke 400.000 ya teman-teman. Dan ditambah N dikurang 1, berarti N itu kita masukkan 8 karena kita mau mencari suku ke-8. Dan dikali dengan bedanya kita ganti dengan 100.000. Dan 400.000-nya turun dulu ke bawah, jadi ditambah 8 dikurang 1 itu 7, dan dikalikan dengan 100.000. 7 dikali 100.000 yaitu 700.000. Maka 400.000 ditambah dengan 700.000 hasilnya sama dengan 1.100.000. Jadi, jumlah uang yang dikeluarkan pada bulan ke-8 adalah 1.100.000. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 4. Seorang karyawan menerima gaji pertama sebesar 2 juta, dan setiap bulan gajinya bertambah sebesar 300.000. Berapa total gaji yang diterima selama 8 bulan? Baik teman-teman, untuk menjawab soal yang tadi, kita harus mencari diketahuinya terlebih dahulu. Dari soal yang tadi kan sudah jelas ya teman-teman bahwa yang kita ketahui yaitu gaji pertamanya yaitu 2 juta dan bertambah 300.000. Jadi sudah jelas ya teman-teman untuk suku pertamanya yaitu 2 juta dan bedanya yaitu 300.000. Yang ditanyakan pada soal ini yaitu total gaji selama 8 bulan atau suku ke-8-nya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari total gaji selama 8 bulan ini menggunakan rumus SN sama dengan N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Jadi SN ini kita ganti ke S8 karena kita mau mencari suku ke-8 sama dengan N-nya. N-nya juga sama ya teman-teman, kita ganti ke 8 dibagi 2 dikali 2 dikali A. A ini kita ganti ke 2 juta ditambah N dikurang 1. N dikurang 1 ini N-nya kita ganti ke angka 8. Karena sudah jelas, karena kita mau mencari suku ke-8. Jadi 8 dikurang 1 dikali beda. Bedanya kita ganti ke 300.000. Nah, jika sudah itu kita langsung saja ya teman-teman. Untuk 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 2 dikali 2 juta itu hasilnya 4 juta. Ditambah ini 8 dikurang 1. 8 dikurang 1 itu hasilnya 7. Dan 7 dikali 300.000 itu hasilnya 2.100.000. Kemudian 4 juta ini ditambah dengan 2.100.000. Hasilnya 6.100.000. Selanjutnya 6.100.000 ini kita kalikan 4. Jadi hasilnya yaitu 24.100.000. Nah, jadi total gaji yang diterima selama 8 bulan adalah 24.100.000. Selanjutnya, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya teman-teman. Jadi soalnya, selembar kertas dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan kelima sama dengan... Baik teman-teman, untuk menjawab soal nomor 5 ini, langkah awal yang harus kita lakukan sama seperti yang kakak jelaskan tadi, bahwa kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Ini itu bertujuan agar kita lebih mudah dalam mengerjakan soal. Nah, dari soal yang tadi kan sudah jelas ya teman-teman, bahwa yang kita ketahui yaitu suku pertamanya adalah 2, karena itu selembar kertas dibagi menjadi 2. Otomatis suku pertamanya yaitu sudah pasti 2. Dan rasio pada soal ini itu adalah 2. Yang ditanyakan yaitu suku kelima. Nah, karena kita sudah mengetahui suku pertama atau A-nya itu sama dengan 2, R-nya itu 2, dan yang ditanyakan suku kelima, maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN ini kita ganti ke U5 karena kita mau mencari suku kelima. Nah, sama dengan A. A ini kita ganti ke 2 karena tadi kita sudah menemukan bahwa suku pertama itu adalah 2. Kemudian dikali R. R ini juga kita ganti 2 ya teman-teman, karena tadi rasionya yaitu sama dengan 2. Dan dipangkatkan N dikurang 1. Karena kita mau mencari suku ke-5, berarti ini pangkatnya 5 dikurang 1. 2 pangkat 5 dikurang 1 itu hasilnya sama dengan 2 pangkat 4.
2 pangkat 4 itu 16. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Muhammad Eni Ridho. Jadi kakak di sini akan menemani teman-teman kurang lebih 5 menit untuk membahas soal aritmetika dan geometri. Nah, teman-teman, kita langsung masuk ke soal-soalnya aja ya. Jadi di sini ada soal pertama yang berbentuk aritmetika. Yang pertama, seorang petani menanam pohon mangga yang berbuah pada tahun keempat. Setelah ditanam, pada pertama pohon tersebut hanya menghasilkan 10 buah mangga. Pada tahun kedua, jumlah buahnya bertambah menjadi 20 dan pada tahun ketiga menjadi 30. Jika pertumbuhan buah mangga mengikuti pola aritmetika, berapa jumlah yang dihasilkan? Nah, selanjutnya kita masuk pembahasannya ya. Tadi kan sudah kakak bacakan soalnya gimana. Terus kita jawab aja langsung. Jadi diketahuinya A itu adalah suku pertama, berarti suku pertamanya adalah 10. Mencari beda itu U1 dikurang U2 sama dengan 10. Terus kita masukin rumusnya. Rumusnya menggunakan UN A plus N min 1B. Terus UN-nya kita turunin menjadi U5. A-nya tadi suku pertama, yaitu diturunin menjadi 10. N-nya tadi 5. Dan bedanya adalah 10. Lanjut, U5, 10 tambah 5 kurang 1 itu 4. 4 kali 10, 40. Berarti 10 tambah 40. Terus, ya 10 tambah 40 menghasilkan 50. Berarti U5-nya adalah 50. Nah teman-teman, tadi kan soal pertama sudah jawab. Kita lanjut soal kedua ya. Sama berbentuk aritmetika juga. Jadi soalnya adalah seorang pegawai kecil menerima gaji pertama sebesar 3 juta. Setiap tahun gaji tersebut naik 500.000. Jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah. Nah teman-teman, kita jawab sama-sama ya yang soal tadi. Pembahasannya, diketahui gaji awalnya itu 3 juta berarti suku pertamanya. Terus kenaikan gaji 500.000 berarti bedanya. Ditanyakan jumlah gaji selama 10 tahun. Kita di sini bisa menggunakan rumus SN N per 2, 2A plus N min 1B. Jadi N-nya tadi 10, jadi kita ganti S10. N-nya kita turuni menjadi 10 per 2. 2A plus N min 1B. Berarti 2 dikali A-nya tadi 3 juta, tambah N min 1, 10 kurang 1. Bedanya tadi 500.000. Sama dengan 5, 10 bagi 2, 5. 2 dikali 3 juta sama dengan 6 juta. 10 kurang 1 sama dengan 9. Bedanya yang tadi dituruni 500.000. Nah, terus 5 tadi kita turuni, 6 juta kita turuni, 9 dikali 500.000 berapa? Ya, 4.500.000 sama dengan 6. Nah, sudah kan tadi 6 juta ditambah 4.500.000 berapa teman-teman? Ya, 10.500.000. Nah, kita sudah dapat ini, berarti kita tinggal kalikan dan dapat hasilnya. Berarti 10.500.000 dikali 5, hasilnya adalah 52.500.000. Jadi jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah 52.500.000. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini berbentuk geometri. Nah, saya bacakan soalnya. Di sebuah pulau, populasi burung pada tahun pertama adalah 100 ekor. Setiap tahun, populasi burung tersebut meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pertanyaannya, berapa jumlah populasi burung pada tahun kelima? Nah teman-teman, kita masuk pembahasannya ya. Kita menghitung yang pertama dulu, itu menghitung populasi burung pada tahun kelima. Nah, kita masuki dulu ketahuinya. A-nya tadi 100, yaitu suku pertamanya. Rasionya itu 2 dan N-nya 5. Nah, kita bisa menggunakan rumus UN AR pangkat N min 1. Tadi dicarikan N-nya, berarti 5.
Terus sama dengan A-nya tadi pangkatnya pertama itu 100 dan R-nya tadi rasionya 2. Nah, terus N-1 berarti N-nya 5 kurang 1. Nah, turun lagi 100 dikali 2, 5 kurang 1, 4 berarti 2 pangkat 4. Selanjutnya 100 turun, 2 pangkat 4 sama dengan 16, berarti 100 kali 16 sama dengan 1600 ekor. Jadi jumlah populasi burung pada tahun kelima adalah 1600 ekor. Halo teman-teman, di sini kakak akan membahas soal mengenai aritmatika. Di sini kakak punya contoh soal mengenai deret aritmatika. Bunyi soalnya adalah, seorang anak menabung setiap bulan dengan jumlah yang membentuk barisan aritmatika. Pada bulan pertama, ia menabung 100.000, dan pada bulan kedua 120.000, dan bertambah 20.000 setiap bulannya. Kemudian, berapa jumlah total tabungan pada akhir tahun jika anak tersebut menabung dari bulan Maret? Baik, di sini telah kita ketahui bahwa anak tersebut menabung pada bulan pertama adalah sebesar 100.000, yang kemudian pada bulan kedua adalah 120.000. Dan di soal pun telah dibahas bahwa setiap bulannya bertambah sebesar 20.000. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah total tabungan pada akhir tahun jika anak tersebut mulai menabung pada bulan Maret. Nah, menabung pada bulan Maret dan akhir tahun itu dapat kita ketahui bahwa adalah bulan Desember. Kalau anak tersebut menabung dari bulan Maret, maka kita hitung dari bulan Maret ke Desember itu terdapat 10 bulan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pertanyaannya adalah berapa jumlah total tabungan anak tersebut dalam 10 bulan. Di sini kita akan menggunakan rumus deret aritmatika yaitu Sn, yaitu jumlah n suku pertama, sama dengan n per 2 di dalam kurung 2a ditambah n kurang 1 dikali b. Nah, di sini jumlah yang ditanyakan adalah 10, sehingga S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali 100.000 ditambah 10 dikurang 1 dan dikali 20.000. Kemudian 10 per 2 itu merupakan 10 dibagi 2 yaitu 5, yang kemudian kita kalikan dulu. 2 dikali 100.000 adalah 200.000 dan ditambah hasil dari 10 dikurang 1 yaitu 9 dan dikalikan 20.000 yaitu beda dari setiap bulan yang tadi. Nah, dapat kita ketahui bahwa 5 dalam kurung 200.000 ditambah 180.000. Maka kita dahulukan untuk menambahkan 200.000 ditambah 180.000 sehingga menghasilkan 380.000. Dan yang terakhir akan kita kalikan 5 dikali 380.000 yaitu sebesar 1.900.000. Jadi jumlah total tabungan pada akhir tahun jika anak tersebut mulai menabung pada bulan Maret adalah sebesar 1.900.000 rupiah. Baik, di sini kakak memiliki soal lagi, kali ini dalam lingkup geometri. Nah, bunyi soalnya adalah sebuah koloni bakteri berkembang biak setiap jam dengan laju pertumbuhan yang membentuk barisan geometri. Pada awalnya terdapat 5 bakteri. Setelah 1 jam, jumlahnya menjadi 15 bakteri. Dan setelah 2 jam, jumlahnya menjadi 45 bakteri. Berapa jumlah bakteri setelah 6 jam? Baik, jadi dari soal tadi itu menanyakan mengenai barisan geometri. Untuk barisan geometri sendiri itu menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, karena R atau rasio pada soal tadi itu tidak diketahui, sehingga kita akan mencari rasionya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus R sama dengan U2
bagi U1, sehingga R sama dengan 15 per 5 itu adalah 15 dibagi 5, sehingga menghasilkan 3. Baik, kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus barisan geometri tadi, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya itu ada 6, yaitu U6 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 6 dikurang 1. Yang pertama kita akan mengurangkan bagian pangkatnya dulu, yaitu 6 dikurang 1 itu adalah 5. Dan sama dengan 5 dikali 3 pangkat 5. Yang pertama kita akan menghitung pangkatnya dulu, yaitu 3 dikali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 kali ya, karena pangkatnya ada 5. Nah, itu menghasilkan 243. Kemudian yang terakhir kita akan menjumlahkan mengenai 5 dikali 243, yaitu menghasilkan 1215. Jadi, jumlah bakteri setelah 6 jam yaitu adalah 1215 bakteri.